bukan ya. Maka seperti misalnya dari bambu, membuat model seperti binatang, membuat model seperti suatu benda terbuat dari kayu, bambu, itulah yang namakan seni instalasi, bukan seni rupa atau seni pahat. Nah, ini adalah seni instalasi yang harus kita paham. Jangan sampai kita lihat kayak seperti pernah dibuat Pak Anies di Jakarta, itu yang panjangnya berapa meter, yang menelan biaya hampir 1 M. Itu adalah seni instalasi, dan ini sudah terkenal di Eropa. Pernah di Eropa dibawa oleh orang Jakarta, dan pesan bambunya dari Indonesia dibawa ke Jerman. Hampir 1 kontainer, hanya ingin mereka mau teliti terkait dengan seni instalasi. Nah, jadi instalasi ini, jadi kita harus tahu, oh ini yang namanya seni instalasi, ini yang namanya seni rupa atau seni pahat. Nah, selanjutnya pada juga informasi kepada anak-anakku, mengedukasi kita bahwa di Wajo ini sangat kaya dengan kesenian tradisional, baik dari segi tari, musik maupun peribahasa. Nah, jangan sampai kita sudah, makanya di kebudayaan itu banyak-banyak melombakan terkait dengan lomba lagu Bugis, ya, berkait dengan tari kreasi, tapi akar budayanya dari tari tradisional. Jadi ini ada beberapa hal yang harus anak-anakku pelajari di sanggar seninya, dan sebagai pelestari di sanggar seni Arundati harus tahu ini. Jadi semua harus bisa menari tari Pajaga maupun Rai, semua harus tahu tari Pajaga Giliran, semua harus tahu tari Sirih Lelusu, dan semua harus tahu propertinya. Apa itu properti? Alat yang dipakai, betul. Nah, sekarang sebagai bahan informasi tambahan pada aku, bahwa mungkin di antara kita, dan sebelumnya saya juga pernah ragu di musik karena ada yang mengatakan musik itu haram. Jadi saya sebagai pamong budaya bidang kesenian sempat was-was bahwa saya kerja ini haram saya pakai. Padahal kami baru-baru mengikuti kajian di Universitas Muhammadiyah bersama dengan Lembaga Seni Budaya Olahraga Muhammadiyah. Salah satu pembicaranya adalah kiai muda yang membahas mengenai tarjih, mengatakan bahwa musik itu tidak haram, dengan mengatakan bahwa harus kita tahu definisi musik itu dulu. Nah, sebelum saya lanjut, ada tidak yang bisa menjawab pertanyaan saya? Apa itu musik? Itu musiknya. Nah, biasa bermain musik? Biasa. Apa itu musik? Jangan sampai kita biasa ngomong, ini musik ini. Musik apa itu? Oh, musik jazz. Oh, itu, oh musik dangdut. Musik itu apa? Nah, baik anak semuanya, dengarkan baik-baik. Di Google tidak ada, di Google. Ya. Pasti musik itu dalam pengertian definisinya. Definisi musik itu. Ini definisi. Musik itu adalah bunyi-bunyian yang terangkai dalam nada dan irama. Bunyi-bunyian yang terangkai dalam nada dan irama. Ini adalah salah satu definisi yang dipakai, yang bisa kita pakai yang pecinta musik, bahwa musik itu tidak haram. Nah, kenapa? Dia bunyi-bunyian yang terangkai dalam nada dan irama. Nada itu apa? Tinggi rendahnya. Irama? Kali irama? Cepat lambatnya. Ya, cepat lambat. Nah, kembali ke definisinya itu. Kalau orang mengaji, ada tidak nadanya? Berarti musik tidak haram. Karena nada dipakai di mengaji. Mengaji itu ada tidak iramanya? Nah, karena ada ketika membaca cepat, ada lambat. Sama dengan azan. Nah, inilah definisi musik yang digunakan membantah kajian itu bahwa musik itu haram. Yang haram itu ketika musik itu dilarikan ke hal-hal negatif, seperti misalnya musik DJ, di bar misalnya, bahkan di tempat-tempat lain ketika dia mengundang aurat. Suara perempuan itu juga aurat,
ya, tetapi tidak haram ketika dia bernyanyi dengan baik, tidak mendesak. Jadi inilah salah satu yang melegakan saya sebagai pamong budaya dengan kesenian. Oh ya, ini yang bisa pakai. Kita harus tahu dulu definisi musik itu. Jangan asal menghalalkan. Nah, jadi anak-anakku semuanya sudah paham definisi musik. Kalau gitar adalah alat. Ya. Jadi jangan mungkin ragu lagi. Sisa kita memilih musik yang mana, yang hal-hal yang bisa kita pakai. Nah, terkait dengan musik tradisional. Nah, di kecapi itu ada kecapi Bugis, ada kecapi tradisional. Yang kecapi modern sekarang itu yang adalah kitoka. Ya. Ya, kalau di tradisional itu hanya biasanya sampai 4 grip, 4 nada. Nah, kecuali yang modern sudah sampai 2006. Ya. Nah, yang itu harus kita anak-anak semuanya pelajari. Tidak salah mempelajari alat musik modern, tidak salah. Tetapi marilah kita lestarikan alat musik kita sebagai orang Bugis. Jangan sampai orang luar negeri sekarang berlomba-lomba belajar kecapi. Ya, bulan lalu kami mengikuti Pusdika, itu ada orang Jepang khusus sudah 6 bulan belajar kecapi. Ya. Jadi anakku semuanya juga tahu namanya. Ada juga yang dari Amerika yang sekarang tinggal di Sope, dia belajar bahasa Bugis. Jangan sampai kita kalah dengan orang luar terkait dengan bahasa Bugis. Ya. Jadi ini satu hal yang harus menjadi PR kita semuanya. Kami sebagai pamong budaya, Bapak Ibu sebagai pembina seni, dan anak-anakku sebagai pelestari. Anda sudah berkategori sebagai pelestari karena tergabung di Sanggar Seni Arundati. Sanggar itu fungsinya apa? Selain belajar seni, sebagai pelestari juga. Kita harus melestarikan kesenian. Dan sekarang sudah ada undang-undang terkait dengan pemajuan kebudayaan. Ada Perda Pemajuan Kebudayaan. Di dalam ini pemajuan kebudayaan itu ada 4 unsur menjadi pokok dalam pemajuan kebudayaan itu, yaitu adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, ini keempat-empat ini kesenian yang ada di daerah kita. Ya, jangan lagi orang luar belajar tari Pajaga Makunre, kita tidak tahu atau bahkan baru dengar. Tari Pajaga Giliran baru dengar. Oh, Basing-Basing baru dengar. Mandaliong sudah ada tapi baru lihat dan baru dengar. Yang ditahu adalah Pupui, alat musik orang Makassar. Jadi inilah beberapa kesenian yang kami sampaikan kepada anak semuanya untuk menjadi PR kita bersama selaku pelestari di Sanggar Seni Arundati SMP Negeri 2 Sengkang. Dan juga sudah kami sampaikan beberapa kegiatan yang ada di bidang kebudayaan nantinya di tahun 2024. Baik, serasa ini terkait dengan pelestarian kesenian tradisional semuanya, terutama tadi jangan sampai sudah biasa bermain musik tapi definisi musik tidak tahu apa ya, tidak ada di Google itu. Jadi nanti di akhir kami tanya lagi nanti apa ini musik, apa itu definisi musik. Jadi kami saya ulangi, definisi musik itu bunyi-bunyian yang terangkai dalam nada dan irama. Jadi jangan lagi khawatir, ada definisinya musik yang harus kita tahu. Baik, serasa ini yang dapat kami sampaikan nantinya, dan sebentar dilanjutkan oleh Bapak Kepala Bidang Kebudayaan yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nantinya beliau akan memberikan dan mengedukasi kita semua terkait dengan sejarah lokal yang ada di Kabupaten Wajo, dan aku harus lebih tahu lagi nanti nih terkait dengan sejarah lokal kita. Jangan sampai orang luar pelajari, kita sendiri hanya tahu menyebut tapi tidak tahu di mana lokasinya dan tidak tahu di mana bagaimana sejarahnya. Nah, kesempatan yang sangat baik ini terkait dengan sejarah lokal, saya yakin ya, dan harus dan wajib kita tahu. Nah, melalui kegiatan inovasi kebudayaan menyapa sekolah ini, kami hadir
bersama dengan semua tim di kebudayaan. Nantinya juga bukan hanya kesenian, jadi nanti ada bergilir dari seni rupa, dari nilai budaya akan bergilir nanti masuk ke sekolah-sekolah, supaya ini adalah mengikuti kurikulum Merdeka Belajar, bahwa harus selalu ada inovasi. Begitu juga kepada anak-anakku, merangsang anak-anak untuk kreatif. Jadi nanti di 2 Mei ada kegiatan beberapa termasuk yel-yel kreatif. Yel-yel ini saya ingatkan, yel-yel dalam bentuk bahasa Bugis. Nah, latihan memang pakai. Manfaatkan bulan Ramadan, mengaji dan latihan. Dilanjutkan oleh Bapak Kepala Bidang Kebudayaan yang akan membawakan materi terkait dengan sejarah lokal Kabupaten Wajo. Dengan hormat disilakan.